Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Asfa Kurnia Rahim dari Fakultas Syariah Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir dengan nomor NIM 210204110057. Di sini saya akan menjelaskan tentang resumen dari tugas PPAK UIN Maliki 2021. Yang pertama yakni resum wawasan bidang akademik yang dibawakan oleh Profesor Dr. Ummi Sumbula MAG. Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki 7 fakultas, yaitu 1. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, 2. Fakultas Syariah, 3. Fakultas Humaniora, 4. Fakultas Psikologi, 5. Fakultas Ekonomi, 6. Fakultas Sains dan Teknologi, dan 7. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki ciri khas tersendiri yang bisa membedakan dari universitas lainnya, yakni yang pertama adalah 1. Ma'had Al-Jami'ah. Ma'had Al-Jami'ah adalah pondok pesantren yang berada di naungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang dikhususkan bagi mahasiswa baru selama 1 tahun. Mahasantri adalah gelar yang diberikan kepada mahasiswa selama berada di ma'had. Setiap mahasantri diharapkan mempunyai ilmu pengetahuan, hasil integrasi ad-din dan sains serta proaktif. Tujuan dari diwajibkannya ma'had bagi mahasiswa baru agar mahasiswanya mempunyai kedalaman spiritual, keagungan akhlak, dan keluasan ilmu. Yang kedua yakni pusat pengembangan bahasa. Yang pertama, pengembangan bahasa Arab. Seluruh mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang diwajibkan mengikuti program intensif bahasa Arab. Pada akhir tahun, mahasiswa diberikan sertifikat program 1 tahun bahasa Arab sebagai surat keterangan pendamping ijazah. Dan yang kedua ada pengembangan bahasa Inggris. Program intensif bahasa Inggris ini diadakan pada semester 3 dan 4 dengan diberikan 2 buku pedoman. Pada akhir tahun, mahasiswa akan diberikan sertifikat program 1 tahun bahasa Inggris sebagai surat keterangan pendamping ijazah. Jadi apabila kita menjadi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, tidak akan diragukan lagi akan kemampuan bahasanya baik dalam bahasa Arab maupun bahasa Inggris. Pesan dari Profesor Dr. Ummi Sumbula MAG dalam materinya yakni UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mengharapkan mahasiswanya tidak hanya berprestasi dalam hal akademik saja, tapi juga berprestasi dalam hal organisasi, cakap dalam memimpin sebelum terjun ke masyarakat nantinya. Yang ketiga yakni Hay'ah Tahfidzul Al-Quran. Hay'ah Tahfidz Al-Quran atau yang biasa kita kenal dengan HTQ adalah salah satu unit yang berada di bawah naungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang fokusnya pada program menghafal dan menjaga Al-Quran. Selain itu, HTQ juga merupakan unit penunjang akademik sekaligus kekuatan secara psikis intelektual Qurani. Jadi, apabila kita mempunyai hafalan mau berapa juz itu pun kita bisa masuk dalam HTQ ini dan melakukan murojaah. Yang resuman kedua adalah resum tentang wawasan bidang kemahasiswaan oleh Bapak Dr. Ahmad Fathah Yasin MAG. Menjadi mahasiswa artinya kita adalah termasuk manusia pilihan yang memiliki kesempatan lebih untuk melanjutkan pendidikan. Karena apa? Karena tidak semua anak muda dapat meneruskan pendidikannya. The best human material. Sebagai mahasiswa, kita harus bertransformasi cara belajar yang dulunya pas SMA masih menunggu penjelasan dari guru, kini harus diganti dengan bagaimana kita harus mencari sendiri, menggali potensi apa yang harus dikembangkan dalam diri kita.
menjadi seorang mahasiswa harus memiliki setidaknya 3 pokok, yakni yang pertama, harus berpikir ilmiah, berpikir yang harus dilandasi dengan ilmu pengetahuan. Yang kedua, berpikir dan berperilaku positif. Dan yang ketiga, harus kreatif dalam memerankan diri di masyarakat nantinya. 3. Resum Dewan Eksekutif Mahasiswa oleh Kak Farhan Adi Murosadi, Ketua Dema, Kak Farhan Fawaid, Wakil Ketua Dema. Dewan Eksekutif Mahasiswa atau yang biasa disingkat dengan DEMA merupakan organisasi intra-kampus (OMIK), lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Fungsi DEMA itu sendiri adalah sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, sebagai lembaga mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Selain itu, tugas dari Dewan Eksekutif Mahasiswa atau yang biasa kita sebut dengan DEMA adalah melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati oleh Senat Mahasiswa Universitas. 2. Menginformasikan dan mengkomunikasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Yang ketiga, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kemahasiswaan. Yang keempat, yakni resum dari Senat Mahasiswa oleh Kak Muhammad Adi Faroni. SEMA merupakan organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif dan mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Fungsi SEMA itu sendiri yakni menjadi advokasi, legislasi, pengawasan, membantu mahasiswa dalam segala masalah untuk disampaikan pada pihak terkait. Tugas dari SEMA itu sendiri yakni mengawasi dan mengontrol DEMA universitas, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan melaksanakan oleh DEMA universitas, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkannya pada pihak-pihak yang bersangkutan, mengesahkan pengaturan DEMA universitas. Di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang juga difasilitasi dengan UKM-UKM, yakni unit kegiatan mahasiswa. Untuk yang pertama ada UKM Menwa. Sejarah Menwa diawali pembentukan oleh Jenderal A.H. Nasution tahun 1959 di Jawa Barat selama dilatih di Kodam Siliwangi. Semboyannya yakni Widya Kastrena Dharmasida yang memiliki penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan. Panca Dharma Satya merupakan panji mahasiswa. Warna ungu merupakan warna baret yang memiliki makna. Yang kedua yakni ada UKM Pramuka Rencana Maulana Malik Ibrahim Malang. Program kerjanya 1. Anjang Sana, Kwarjab, Kwarda. 2. Perkemahan Wirakarya. 3. Temu alumni atau family gathering. Dan 4. Musyawarah Pandega. Yang ketiga ada UKM KSR PMI. Program kerja pengurus intinya ada rapat bulanan, kartu kendali, pengukuhan AK, mustata, dan disnatalis. Di UKM yang keempat ada UKM Paduan Suara Gema Mahasiswa Buana, salah satu unit mahasiswa di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang merupakan wadah untuk pengembangan bakat dan minat dalam seni bernyanyi. Paduan Suara PSM GGB dengan berbagai upaya untuk terus mengembangkan bakat dan minat para anggota di bidang paduan suara, juga kepiawaian berorganisasi. Jadi, bagi yang ingin
menyanyi, yang mempunyai bakat dan minat dalam suaranya bisa dituangkan dalam UKM Paduan Suara Gema Mahasiswa Buana. Yang kelima ada UKM Seni Religius, adalah unit kegiatan mahasiswa di tingkat universitas dan merupakan lembaga otonom yang memiliki jalur koordinator yang bergerak dalam bidang seni Islami dengan tujuan membentuk kader seni Islami yang beriman dan bertakwa kepada Allah dan memiliki jiwa pemimpin yang agamis, kritis, dinamis, kreatif, dan inovatif serta menjunjung tinggi Tridharma perguruan tinggi. Di UKM yang keenam ada UKM Teater, yakni salah satu UKM di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, berdiri sejak tahun 1986 dan kemarin baru saja ulang tahun tanggal 18 Agustus. Jadi sekarang usianya sudah 35 tahun. Sudah tua ya guys. Kesenian teater di dalamnya banyak banget kesenian lain. Jadi segala macam kesenian musik, kesenian rupa, seni tari, seni sastra, dan yang lain ada di dalamnya. Jadi yang punya bakat-bakat acting, tentang bakat tari bisa dituangkan di sana, oke? Yang ketujuh yakni UKM Mapalatur Sinai, yakni salah satu organisasi pecinta alam yang ada di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kegiatan utama yang dilakukan yakni pertama rekreasi, yang kedua sosial, dan ketiga olahraga. Dan yang terakhir adalah ilmiah atau kami singkat dengan resosial. Di UKM yang nomor 8 ada UKM Junior, merupakan salah satu unit mahasiswa di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang mewadahi juga memfasilitasi bakat dan minat mahasiswa dalam bidang olahraga. Di nomor ke-9 ada UKM Koperasi Padang Bulan. Visi dari UKM Koperasi Padang Bulan yakni menjadikan Koperasi Mahasiswa Padang Bulan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai koperasi yang mandiri, aspiratif, dan menjadi wahana pengembangan usaha serta pengkaderan generasi yang berideologi koperasi. Misinya yakni meningkatkan kesejahteraan anggota, membangun jiwa koperasi dan entrepreneurship. Ketiga, pengembangan sumber anggota melalui pengkaderan pendidikan dan pelatihan. Di UKM ke-10 ini ada UKM Komus, yakni seperti spesifikasi player, vokal, gitar, bass drum, keyboard, dan lain-lain. 2 ada non-player, seperti event organizer, sound engineering, MC, multimedia, home recording. Yang ke-11 ada UKM Taekwondo. Wih, ini siapa nih yang punya bakat untuk Taekwondo? Menjadi unit kegiatan mahasiswa yang terkemuka dalam pelatihan Taekwondo dan keorganisasian, keagamaan untuk menghasilkan generasi berprestasi yang siap fisik, mental, spiritual, dan akal, dan mampu mengaplikasikannya sebagai ilmu dan murni maupun terapan. Di yang ke-12 ini ada UKM Jepret Club Fotografi, adalah organisasi intrakampus yang mempunyai visi dan misi dan menjadikan alternatif pilihan bagi mahasiswa yang mempunyai minat dan bakat dalam dunia fotografi. Di UKM yang ke-13 ini ada UKM Radio Simfoni FM Malang. Kegiatan yang terlaksana selama pandemi adalah anniversary dan virtual konser. Karena dibatasi oleh PPKM ya guys. Program unggulan off-air adalah Simfoni Station, sedangkan yang on-air adalah daily program dan weekly program. Di UKM yang menempati nomor 14 yakni UKM LKP 2M, yakni sebagai wadah peningkatan kualitas dan kuantitas
kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang berorientasi pada dunia keilmuan dalam rangka peningkatan daya intelektual mahasiswa UIN Malang. Di UKM yang terakhir yakni ada UKM UAP Inovasi, merupakan UKM yang bergerak di bidang jurnalistik dengan memaksimalkan potensi sivitas akademika melalui kegiatan jurnalistik. Jadi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang banyak banget ya guys, 15 UKM yang bisa menampung tentang bakat minat kita. Untuk yang terakhir ada resum materi moderasi beragama oleh Bapak Basri Zain. Bapak Basri Zain ini tadi lulusan dari Maulana Malik Ibrahim Malang dan melanjutkan studinya di Amerika. Jadi kita cukup bangga dengan dengan universitas kita ya. Dewasa ini beragama tidak dibarengi dengan simbol-simbol seperti celana cingkrang, berjenggot, bercadar, ataupun berjidat hitam yang dikultuskan oleh beberapa golongan, maka kurang sempurna beragamanya. Sekarang antara berarab dan berislami sudah seperti kabur. Banyak yang kurang memahami konsep tersebut. Tidak ada Islam yang ekstrim dan tidak ada Islam yang ekstrim maupun radikal. Namun dari muslimnya yang salah mengimplementasikan nilai-nilai ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis dengan pemikiran mereka sendiri. Closing statement dari Bapak tadi yakni Islam moderat adalah Islam yang tidak menanggalkan atau masih lekat dengan tradisi Nusantara dengan tanpa meninggalkan